Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallah wal azim alaya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab kita. Tapi sebelum kita mulai ke materi, mari kita baca basmalah untuk keberkahan pembelajaran ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini adalah materi kita pada hari ini ya, tentang susunan kalimat di dalam bahasa Arab ya. Ini sebenarnya sudah disampaikan di dalam pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Tapi kali ini kita akan fokus kepada konstruksi jumlah ismiyah dan juga jumlah dia dan juga jumlah ismiyah, tapi jumlah ismiyahnya adalah yang diawali dengan huruf inna ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua, bahwa yang namanya kalimat, susunan kalimat di dalam bahasa Arab itu kata kerja bisa diletakkan sebelum subjek, ya, yang ini disebut sebagai jumlah fi'liyah, dan ada juga kata kerja yang diletakkan setelah subjek. Nah, ini yang disebut sebagai jumlah ismiyah, begitu. Nah, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, atau fi'il naib fa'il. Sementara jumlah ismiyah itu terdiri dari isim ya, atau mubtada, kemudian khobar, atau isim inna, kemudian khobar. Kira-kira begitu. Nah, pada contoh yang di depan ini, kita melihat bahwa ada contoh di sini, rokibat ukhti darrojataha. Saudariku rokibat telah menaiki darrojataha, sepedanya. Begitu. Telah menaiki sepedanya. Rokibat ukhti darrojataha. Nah, di sini ada rokibat fi'il, ada ukhti fa'il, dan ada darrojataha. Ini berarti adalah maf'ul bih. Ya, kita bacanya di sini darrojataha. Nah, maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Karena ya dia menjadi objek dari kata kerja rokibat, menaiki. Begitu. Menaiki. Kemudian di bawahnya ada saroko al-lissu sa'ati. Saroko al-lissu sa'ati. Pencuri itu telah mencuri sa'ati, jamku, gitu, jam di sini. Sa'ati di sini ini menjadi maf'ul bih. Itu jamku ya, jamku. Kalau nggak ada ini nih attached noun, attached pronoun atau dhamir muttasil, ana begitu ya, yang melekat pada sa'ah. Nah, ini menjadi sa'atan. Jadinya begitu ya. Saraqal lissu sa'atan. Jadi ada mansub ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ada lagi di sini
Tobakhot minni. Tobakhot minna. Ya. Ini nama orang Minanya. Mina. Mina nama orang ya. Tobakhot mina al-khudoro. Al-khudoro sayuran. Begitu. Vegetables. Nah, tobakhot ini adalah fa'il. Mina adalah tobakhot adalah fi'il, minna adalah fa'il, dan al-khudar adalah maf'ul bih. Begitu. Al-khudar adalah maf'ul bih. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini adalah konstruksi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Begitu ya. Kenapa ada maf'ulun bihnya? Ini karena ada watak dari kata kerjanya yang mengharuskan kehadiran objek. Begitu ya. Objek. Kayak rokibat itu menaiki. Nah, pertanyaannya adalah apa yang ditaiki? Nah, apa yang dinaiki? Begitu. Mencuri, apa yang dicuri? Memasak, apa yang dimasak? Nah, itu harus dihadirkan objeknya di situ karena masing-masing watak atau karakter dari kata kerja ini membutuhkan apa yang kita sebut sebagai suara Ustadz kok nun jauh di sana. Baik, saya coba dekatkan. Terima kasih sudah menyampaikan. Kalau ini udah jelas Ibu? Ya, mendingan itu Ustadz. Oh ya, baik. Rokibat ukhti darrojataha sarokol lissu saati tobakhot minna al-khudar. Nah itu, jadi kita harus hati-hati dan bisa menentukan ada objek atau tidak. Itu pertama-tama kita harus lihat dulu dari watak atau karakter kata kerja. Jadi kata kerja juga punya watak dan karakternya sama seperti manusia ya Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga dengan watak dan karakter itu dia akan mempengaruhi orang lain. Maksudnya di sini mempengaruhi objeknya begitu. Seperti itu. Nah, lalu kemudian ini kita bentuk ya jumlah fi'liyah yang seperti ini kita bisa bentuk menjadi jumlah ismiyah begitu atau mubtada. Nah, kita lihat di sini ukhti rokibat darrojataha. Nah, di sini bisa juga kita tambahkan inna. Inna ukhti rokibat darrojataha. Hanya saja kalau ada penambahan inna, nah, kalau ada penambahan inna, memungkinkan isim innanya ini fungsi apa namanya mansub ya secara kasus begitu. Kasus itu mansub, marfu, majrur itu namanya kasus Bapak Ibu sekalian. Jadi kasus itu adalah bagaimana suatu kata di dalam bahasa Arab itu difungsikan lalu dia memiliki ciri tertentu setelah difungsikan itu maka itu disebut kasus. Kasus itu ada marfu atau nominatif, ada mansub, akusatif ya. Dan ada juga misalnya majrur ya. Majrur itu bisa genetif ya, bisa satu lagi apa? Datif ya. Mohon maaf. Ya, datif bisa seperti itu. Inna, nah inna dan inna ini semuanya adalah setelah inna sudah dipastikan setelahnya adalah isim yang mansub begitu ya. Setelah inna itu tidak mungkin hadir di depannya adalah kata kerja. Ini betapa hebatnya ya Allah menciptakan bahasa begitu dengan aturan-aturannya begitu yang kompleks. Nah, ketika ada inna, kenapa mansub begitu ya? Ketika ada ila, fi, kenapa kok majrur? Berubah seperti itu.
begitu. Nah, ini aturan-aturan seperti itu ya. Inna ukhti, nah, rakibat darajataha, inna lissa saraka saati, inna mina tobakhat al-khudar. Begitu. Nah, jadi al-lis di sini ketika dimasukin oleh inna menjadi lissa. Inna mina, nah ini juga menjadi isim mansub seharusnya ya. Tapi karena dia nama orang, jadi nggak bisa kita apa-apakan. Inna ukhti, nah ini adalah yang ada dhamir muttasil dari ana ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, karena buku ini menariknya banyak sekali exercise-nya ya Bapak Ibu. Banyak sekali latihan-latihannya begitu. Nah, setelah ada materi, ada juga yang ada latihan yang mungkin bisa kita kerjakan begitu. Nah, di sini instruksinya adalah rewrite the sentences using inna ya. Nah, coba tuliskan kembali kalimat ini dalam bentuk inna. Begitu. Ada innanya, berarti kasarul waladu saati. Ini adalah fi'il fa'ilnya. Sementara itu ada inna, innal walada, nah, kasaro saati. Begitu. Nah, ini ya. Nah, lalu kemudian di sini ada dakhala syukri al-ghurfata. Dakhala syukri al-ghurfata. Berarti diubah menjadi ditambahin inna bagaimana Bapak Ibu? Inna syukri dakhalal ghurfata. Oke. Inna syukri dakhalal ghurfata. Kira-kira seperti itu ya. Baik, nomor 2 yang mau mencoba silakan Bapak Ibu. Inna ummi dafa'at samanal fustanah. Samanal fustan. Fustan. Oke, betul ya. Samanal fustan. Nah, ini mungkin saya ulas sekilas dulu ya Bapak dan Ibu sekalian terkait konstruksi seperti ini. Begitu ya. Tapi ini mungkin hanya baru dasar saja. Selebihnya nanti dalam beberapa pertemuan berikutnya ya. Ini namanya adalah konstruksi idhofah. Begitu. Mungkin saya tutup dulu. Kita ganti ke slide yang lain. Baik, di sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada di dalam bahasa Arab itu ada konstruksi yang cukup penting sekali untuk kita pelajari karena konstruksi ini akan sering kita temukan ya di dalam teks-teks bahasa Arab. Apa itu konstruksi? Konstruksi apa itu? Konstruksi al-idhofah namanya. Al-idhofah. Sebenarnya ini bukan materi hari ini, cuma karena relevan ada pertanyaan, ada pembahasan tadi ya soal. Nah, idhofah itu, ini saya bahasa saja. Bahwa idhofah itu Bapak Ibu sekalian terdiri dari dua. Pertama dia disebut mudhof, kemudian
yang kedua ada yang disebut mudhof ilaih. Begitu. Nah, apa itu idhofah? Idhofah itu adalah dua kata ya, atau tiga kata yang digabungkan menjadi satu. Sebenarnya ada dua kata atau tiga kata yang digabungkan menjadi satu, tapi itu bukan konstruksi idhofah, tapi namanya man'ut na'at. Nah, itu juga akan kita pelajari nanti. Tapi untuk sementara kita pelajari yang konstruksi idhofah dulu. Nah, jadi ada dua kata atau lebih digabungkan menjadi satu dan biasanya memiliki relasi kepemilikan. Ya. Atau biasanya juga memiliki relasi waktu dan terkadang juga memiliki relasi tempat. Maknanya maksudnya begitu ya. Oke, kita lihat di sini. Misalnya misalnya nih Bapak Ibu, ada kata al-babu. Ya. Kemudian al-babu. Kemudian kita tambahkan al-bait. Lalu ketika digabung al-babu plus al-bait, dia menjadi babul baiti. Nah, itu babul baiti. Al-babu plus al-baitu digabung, nah, sehingga menjadi babul baiti. Nah, ini kita perlu perhatikan bahwa kata yang kedua itu selalu majrur, Bapak Ibu. Kita akan lihat. Contoh yang lain misalnya apa? Al-muslimani. Al-muslimun. Al-madinatu. Nah, maka berubah menjadi apa itu? Al-muslimu al-madinatu kalau dijadikan mudhof ilaih. Kalimatnya kalimat, bukan kalimat ya. Kalau kalimat kan punya subjek predikat. Tapi ini adalah frase namanya, frase. Kalau saya sebut di sini tarkib idhofi. Karena frase itu ada banyak macamnya. Ada wasfi, ada idhofi, ada wasfi, idhofi. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Al-Muslim plus Al-Madinah. Muslimul Madinati. Muslimul Madinati. Betul ya? Muslimul Madinati. Ada lagi misalnya. Kalau jumlahnya dua kan biasanya dalam bahasa Arab itu kan ditambahkan ani ya pada akhiran kalimatnya kan, pada akhiran katanya. Misalnya di situ ada al-muslimu. Kalau ditambahkan ani menjadi apa? Al-muslimani kan begitu ya. Al-muslimani berarti ini namanya musanna Bapak Ibu. Musanna itu adalah kalau dalam bahasa Arab setiap kata itu pasti memiliki jumlah. Nah, kalau al-babu pasti satu, al-muslimu satu. Kalau dua ada penambahan ani di akhirannya itu. Al-muslimani berarti dua orang muslim. Muslim, Islam. Iya, dua orang Islam. Kalau al-babu menjadi apa? Kalau Al-Babani. al-babani. Al-baitu? Al-Baitani. Ya, al-madinatu? Al-Madinatani. Nah,
Ini kalau seandainya kita ketemu dengan yang seperti ini, lalu ditambahkan al-Madinah, maka berubah menjadi muslima al-Madinati. Madinah. Nah, sekarang kita lihat perubahannya ya. Apa yang hilang itu? Nun. Nunnya ya. Yang hilang nunnya. Dan biasanya kalau mudhof itu apa sih misalnya? Cirinya itu? Afwan Ustaz tadi apa Ustaz? Yang gimana? Ya. Afwan Ustaz tadi kurang dengar. Jadinya Oh iya. apa Ustaz yang Jadi al-muslimani kan digabung dengan al-Madinah. Maka kan dia berubah menjadi Muslimah Madinah. ya. 5 al-Madinah. Nah, kira-kira apa yang hilang dari muslimah al-musliman? Ini kan yang hilang adalah Nun. nunnya kan, begitu. Atasnya. Nun tasniyah. Oke, kalau kita ganti lagi misalnya menjadi al-muslimuna ya. Al-Madinah. Maka apa yang berubah kira-kira? Yang berubah di sini? Jadinya begini, Bapak Ibu. Muslimu al-Madinati. Begitu. Muslimu al-Madinati. Muslimu al-Madinati. Kira-kira begitu ya. Nun yang hilang terus kita tambahkan aliful jamak. Ya. Ini penanda jamak, kira-kira begitu. Nah, jadi cuma ini saja yang ada perubahan. Begitu. Oke, kita lihat lagi misalnya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ciri-ciri daripada mudhof ini. Ciri-ciri daripada mudhof ini. Pertama, ciri-ciri daripada mudhof ialah bahwa satu, yang namanya mudhof pasti selalu apa ini? Enggak ada alif lam begini nih. Nakiro ya. Satu bahwa mudhof itu salah satu cirinya adalah tidak beral. Ada pigeon set sejuta mau. Pigeon set sejuta. Sejuta itu per meter. Sejuta 2 meter. Ya, di sini jadi tidak Panjangnya sejuta, tingginya beral ya salah satunya. Nah, kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Ini kan nggak ada alif lam ya. Nah, ini nggak ada alif lam. Kemudian apalagi ciri daripada mudhof ilaih? Nah, jadi nanti tergantung. Kalau seandainya dia itu ciri daripada mudhof itu ada satu ya. Kita sebut saja satu lagi kali ya. Tidak bertanwin. Artinya tanwinnya hilang. Kedua, tidak bernun. Tidak memiliki nun ya. Bukan tidak memiliki, tidak bernun lah ya. Nun tasniyah
Maksudnya di sini adalah nun penanda dual, penanda dua, penanda dua benda ya, gitu. Dan juga nun penanda jamak, mudzakkar salim dalam hal ini. Untuk yang tidak bertanwin, ini dispesifikasikan untuk yang mufrad. Ini jumlahnya 1 atau jamak taksir. Ya. Yang bikin sajikan jangan gede-gede. Itu potong 10 dah. Jamak taksir ya. Kemudian ketiga apa ya? Kemarin potong 8 itu 10 mas. Normal 10 mah normal. Bapak Ibu mungkin bisa di mute. Oke, tidak bertanwin. Kemudian tidak bernun ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, ini salah satu cirinya adalah i'rab atau kasusnya itu i'rab sesuai fungsinya dalam kalimat. Jadi yang namanya mudhof ilaih itu kalau seandainya dia menjadi objek atau maf'ul bih, itu yang terkena ya mudhofnya. Gitu. Saya melihat pintu kelas. Nazartu babal baiti, bukan babal baita. Ya. Babal baiti. Jadi yang terkena itu mudhofnya. Bagaimana dengan nasib mudhof ilaihnya? Tidak. Itu tidak ngaruh. Gitu. Nazartu babal baiti. Nazartu muslimal madinati. Begitu. Jadi yang terkena adalah mudhofnya. Kalau yang lainnya enggak. Kalau yang mudhof ilaihnya enggak. Baik, kita lihat lagi di sini. Lalu setelah kita tahu ini ya, bagaimana dengan nasibnya mudhof ilaih? Nah, yang mudhof ilaih itu ya, bisa ada kemungkinan. Satu bisa beralif lam atau tidak beralif lam. Bisa beralif lam atau tidak beralif lam. Jadi di sini babul baiti bisa menjadi babu baitin. Ya. Babu baitin. Muslimul madinati menjadi muslimu madinatin. Begitu. Babul baiti menjadi itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selamanya majrur. Selamanya majrur. Begitu. Nah, salah satu ciri daripada majrur yang baru kita pelajari hanya kasroh itu ya. Nyatanya kasroh juga bukan hanya sekedar miliknya majrur, tapi juga mansub untuk jama' muannats salim. Nah, jadi al-bait di sini baiti mudhof ilaih itu selamanya adalah majrur. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Mute juga orang nggak bisa kedengeran. 12. Enggak di mute. Enggak. Jadi Apa? bikin ayam. Lagi dimarin aja. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, silakan. Off mic kan? Kalau tidak ada, kita coba lanjut ya. Off. Videonya di tapi mute. Iya, videonya di off tapi mute. Hah? Videonya di off tapi mute. Suara. Iya, benar ya. Apa lagi orang? Ini mau di-mute. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau ada pertanyaan mungkin silahkan disampaikan.
Tidak ada ya. Baik. Kita stop share-nya. Lalu kita masuk lagi Bapak Ibu. Nah, di sini. Nomor 2, dafa'at ummi thamanal fustani. Dafa'at ummi thamanal fustani. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa dafa'at ummi, dafa'at itu adalah kata kerja, ummi fi'il ya. Ummi adalah fa'il. Dan thamanal fustani ini adalah maf'ulun bih yang diisi fungsinya itu oleh mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih. Dan itu thamanal fustan. Kira-kira begitu. Thamanal fustan. Nah, kita melihat di sini bahwa mudhaf itu tadi di kaidah ketiga sesuai fungsinya dalam i'rab. Jadi yang terkena i'rab itu di antara mudhaf ilaih itu yang terkena adalah mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya senantiasa majrur seperti ini. Begitu. Baik, nomor 3 mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Saya Ustaz coba ya. Baik, Bu Siti, silakan. Faqazal hilsonu min fawqis siyaji. Innal hilsona faqaza min fawqis siyaji. Iya, innal hisana qafaza ya. Qafaza min fawqis siyaji. Betul Ibu, seperti itu. Ya, mantap. Mau dilanjut nomor 4 silakan. Darosat ibnatil lugotal arabiyati. Lugotal arabiyata. Inna ibnati darosat lugotal arabiyata. Ya, al-lugotal arabiyata. Betul. Sekalian saja lah nomor 5. Syaribal waladu asyiral burtuqali. Asyiral burtuqali. Betul ya. Innal walada syariba asyiral burtuqali. Betul. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau mencoba? Mas Abdul Hakim? Ya. Ya. Kedengeran ya? Apa sinyalnya Mas ini? Oke, silakan Mas. Kharajat al-hasyarata minasyajarati. Al-hasyaratu. Kan yang keluar siapa? Serangga. Masalah. Iya, jadi yang keluar ini berarti fa'il. Fi'ilnya mana? Ya, kharajat. Minasyajarati. Oke, coba diubah menjadi Innal hasyarata kharajat minasyajarati. Oke. Innal. Nah, ini kan ada jamak muannas salim ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk kasus yang seperti ini akan saya jelaskan. Baik, terima kasih Mas Abdul. Kita cek lagi ke sini ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jamak muannas salim itu adalah setiap isim ya yang bisa ditambahkan at begini ya.
tun gitu ya, atau tu. Kalau ada alif lam kan, kalau tanpa alif lam atun, muslimun menjadi atau muslimatun menjadi muslimatun, atun ya, begitu. Kalau ada alif lam berarti menjadi al-muslimatu. Al-mu'min menjadi al-mu'minatu. Al-mu'minatu menjadi al-mu'minatu. Panjang ya, seperti ini Bapak Ibu. Al-mu'minatu. Begitu ya. Atau mu'minatun. Yang lainnya adalah mu'minatun. Kira-kira begitu. Al-mu'minatu atau mu'minatun. Jadi ada penambahan yang seperti ini. Gitu. Nah, saya merahin. Begitu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya kita menemukan yang seperti ini kan namanya adalah jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Kalau yang ini al-muslimuna, ini namanya jamak muzakkar salim. Kalau al-muslimani ini isim musanna yang artinya dua, begitu. Jadi ingat bahwa setiap kata di dalam bahasa Arab itu sudah terikat dengan jumlah. Ya, dan memiliki akhiran masing-masing. Kalau musanna dua itu ani. Kalau jamak mudzakkar salim una. Jamak muannas salim atun. Gitu ya. Nah, seperti itu. Persoalannya adalah ketika jamak muannas salim ini menjadi mansub alias misalnya taruhlah menjadi maf'ul bih, difungsikan sebagai objek di dalam kalimat. Contoh di sini. Nazartu. Nazartu al mu'minat. Nah, kira-kira apa ini yang kita kasih i'rabnya di sini? Alamatul i'rab. Mu'minati. Mu'minati. Nah, ini kasroh ya. Ketika menjadi objek itu jamu muannas salim itu kasroh cirinya. Ketika menjadi objek. Nah, ini perlu diingat-ingat ya Bapak Ibu. Ingat bahwa jamu muannas salim itu tidak pernah memiliki harokat fathah. Kayak begini, enggak ada. Al-mu'minata. Enggak ada itu. Yang ada adalah al-mu'minatu dan al-mu'minati. Dua itu. Jamak muannas salim itu. Nah. Al-mu'minatu kalau difungsikan sebagai subjek. Al-mu'minati kalau difungsikan dengan dua kemungkinan. Yang pertama menjadi objek seperti di sini al-mu'minati begitu. Yang kedua menjadi didahului oleh huruf jar. Ila al-mu'minati begitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada kita ganti share. Nah, jadi di sini kharajat al-hasyaratu ini menjadi fa'il. Begitu. Kecuali kalau kita ubah menjadi nazartu, saya melihat al-hasyarati, serangga. Serangga itu ya. Al-hasyarati bukan al-hasyaratu, bukan juga al-hasyarota. Nah, jadi ingat yang berakhiran at itu tidak ada yang harokatnya adalah ta. Yang ada adalah Yang berakhiran apa Ustadz?
yang berakhiran atun. Ini Oh. Iya, suaranya Ustadz jauh melulu. jauh lah, jauh. Kok saya Ini lupa mungkin. kupingnya kuping tua ini Ustadz. Iya, iya, Ibu. Oh, oke. Kita berlanjut ke nomor 7. Mungkin langsung saja Bu Romla. Ya, saya. Ya, nomor 7. Zahabal mudiru ila maktabihi. Ila maktabi, betul. Terus diganti apa Ustadz? Tambahin inna. Tambah inna ya. Hmm. Innal mudiro zahaba ila maktabihi. Ila maktabi, betul ya Bu. Nah, saya baru ingat lagi tadi Pak ngejelasin ini. Jadi inna, nah, dimasukin ke al-hasyarat jama' muannats salim itu berarti menjadi Hasyarati. hasyarati. Innal hasyarati. Nah, ya. Inna, kalau ini kan isim mufrad biasa nih, jadinya adalah al-mudiro, cirinya mansub. Oke, kalau nomor 8 mungkin ada yang mau jawab? Tobahat Laila. Tobahat Laila al-ghida'a. Al-ghida'a, betul. Ini salah ya. Kalau al-ghida. Ya al-ghida apa al-ghoda? Saya lupa, mohon maaf. Ghoda. Ghoda ya. Gimana Ustadz bacanya? Iya, al-ghoda sepertinya. Oh enggak bisa gida. Ghida kayaknya bisa dua ini Bu. Al-ghoda dan Ghoda. mohon maaf. Al-ghida ya kalau untuk makanan ya. Iya. Kalau untuk ghoda itu berarti besok ya kayaknya ya, pagi itu. Godan. Godan, iya. Makanya kalau sarapan itu kan kalau nggak salah gida atau tagodda. Oh ya, ini tagodda. toh giza, goda, gida. Ini ada titiknya kali Ustadz. Giza ya harusnya begini ya. Makanan ya, gizaun agziyatun atau agziyatun. Tapi kalau untuk sarapan kalau besok godan. Kalau pagi. makanan giza itu zal ada titiknya itu Ustadz kayaknya. Tapi al-ghoda juga bisa, artinya bukan. Oh bisa. Bukan Goda. dalam pengertian. Goda, giza. Makanan tapi sarapan. Tanawwalal ghoda. Al-ghoda berarti sarapan pagi. Gitu. Kemudian ada tagodda ya tagodda, berarti kan mengalami pagi atau sarapan pagi, saya lupa. Ada lagi ta'asya ya ta'asya, berarti makan malam. Waktu isya kan begitu. Nah, al-asya dan ada al-isya. Al-asya juga kan masalah makanan ya, al-asya. Al-ghoda sama seperti itu. Goda. Cuma beda waktunya saja, dimakannya kapan. Ya masa makanan pagi, makanan malam kita sebutnya al-ghoda, al-asya. Oke, nomor 9. Mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Basal Sabina ya. Afwan Ustadz baru masuk, belum tahu. Oh ya, baik. Mungkin Pak Ruli, silakan. Saya aja Ustadz. Oh ya, baiklah. Nomor berapa ini sekarang? Nomor 9. Oh. Sarokol lisu al-hakibata. Al-hakibata. Artinya apa tuh al-hakibata Ustadz? Al-hakibah itu koper. Koper. Oh iya lupa. Koper. Al-hakibah. Pencuri itu telah mencuri koper. Innal liso sarokol hakibata. Betul. Seperti itu.
Ya, berarti sekalian nomor 10 itu. Tarokat nadiyatu Hmm. al-mafatiha alal ma'idah. Alal ma'idah. Alal ma'idati. Alal ma'idati. Betul. Lalu Inna nadiyata. Nama orang bisa dimasukin inna nggak Ustaz? betul bisa bisa. 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 Oh ya, yang ini bisa ya, bukannya mabni ya. Inna nadiyata tarokat al-mafatiha alal ma'idati. Alal ma'idati. Betul, Ibu. Seperti itu. Artinya apa Ustaz? Nah. Si Nadia meninggalkan mafatih kunci-kunci ya? Ya? Ya, kunci. Kunci-kunci di Maidah. Maidah itu hidangan. Hidangan, iya. Jadi apa maksudnya Ustaz? Ya, mungkin di atas meja kali ya yang ada hidangan. Di atas meja. Oke, ya seperti itu. Nah, kalau yang ini kan ini contoh-contohnya adalah yang mufrad ya. Ada dakhola, ada dafa'at. Begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang lain. Begitu. Nah, If a verb comes after plural subject. ya. Jadi kalau seandainya kata kerjanya itu diletakkan setelah subjek yang jamak. Begitu. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada kata kerja tersebut? Begitu. Apakah masih tetap mufrad ataukah berubah? Nah, kita lihat di sini. Dalam bentuk mufradnya, ini kan seperti ini ya Bapak Ibu. Syariba al-auladu hasiral burtuqal. Saraqal lususu sa'ati. Dakhalat al-mumarridatu al-mustashfa. Begitu. Nah, kita melihat bahwa di sini syariba saroko itu berubah ya, hanya pada tataran gender. Syariba dan dakhalat di sini. Artinya apa? Yang menjadi fiil itu berubah ya. Berubah ketika di depannya ada fa'il begitu ya. Nah, tapi yang berubahnya hanya yang tersentuh perubahannya itu hanya pada gender itu. Tapi pada jumlah enggak. Syariba itu kan sebenarnya untuk dia kan, kalau secara ini kan, secara ketika kita melihat fitur makna yang ada pada kata syariba, itu kan dia secara kata ganti ya huwa kan begitu. Secara domir huwa. Secara jumlah satu. Begitu. Secara gender muzakkar. Secara waktu dia adalah madhi. Dan kadang juga ketika tidak dihadirkan fa'il ya, itu bisa membentuk kalimat sendiri. Kata syaribah saja sudah cukup. Tapi di sini ini hadir fa'il yang lebih dari satu. Nah, inilah kelebihan jumlah fi'liyah. Maksudnya kemudahan, bukan kelebihannya. Kemudahan jumlah fi'liyah. Kita nggak perlu syaribu gitu. Kita nggak perlu mengubah syariba ini begitu. Kalau dalam jumlah fi'liyah. Yang kita ubah cukup hanya gendernya saja. Syaribuna. Syaribu. Apalagi syaribuna ya Ustadz. Nggak ada syaribuna. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Syaribuna. Syaribu adanya. Kecuali yashrobuna. Ada yashrobuna. Yashrobuna. Nah, begitu. Syariba al-auladu. Jadi mau berapapun jumlah fa'ilnya, kalau konstruksinya adalah seperti ini, maka fi'ilnya tetap menggunakan fi'il yang merujuk domirnya itu pada huwa, yakni syariba atau hiya.
syaribat. Jadi tergantung pada nanti fa'il yang di depan. Fa'il yang dimunculkan di sini. Al-auladu kan ini laki-laki. Al-lusus laki-laki, mudzakar ya. Al-mumarridot perempuan. Jadi itu yang bikin berubah. Nah, karena itu, tapi kalau konstruksinya ini dibalik, Bapak Ibu sekalian, maka ketika ini konstruksinya dibalik ke sini, Al-auladu. nah, ini menjadi syaribu ya. Saroko menjadi saroku. Dakholat menjadi dakholna. Nah, kita lihat di sini. Al-auladu syaribu asiral burtuqali. Ketika tambah inna, innal aulada syaribu asiral burtuqali. Ingat bahwa ada inna, berarti ini kan apa ini? Penanda mansub ya. Inna al-lusu so. Inna al apa ini? Maridot. Maridota. Nah, jama muannas salim. Maridoti. Tidak boleh ada yang fathah. Hah? Hanya ada, ya jama muannas salim itu enggak berfathah selamanya. Yang Iya, ada udah dia mau kesel mau maridot. Ya. Yang ada dia adalah antara u atau i. Itu jama muannas salim. Innal mumarridoti ya. Bukan mumarridotu atau bukan mumarridota gitu. Jadi ingat-ingat aja nih, yang penting ada alif di sini. Terus ada ta. Ta apa ini kayak gini? Ada inna, Ada inna. Ataupun misalnya ada harfu nasbin. harfu nasbin, ada fi'il yang butuh maf'ul bih. Nah, ini berarti ti gitu. Nah, ininya juga berubah Bapak Ibu sekalian. Syaribu, saroku, dakholna. Nah, ini disebut isim inna kalau didahului inna. Tapi kalau tanpa inna ini disebut mubtada. Gitu ya. Ini mubtada. Khobarnya adalah ini. Dan khobar itu Bapak dan Ibu sekalian, terutama dari isim dan juga fi'il, itu harus sesuai dengan mubtadanya atau isim innanya. Dalam hal satu, jumlah, kedua, gender. Begitu. Gender. Jumlah al-aulad itu kan lebih dari 2 ya. Makanya itu menjadi jamak. Syaribu. Al-lusus. Itu muzakkar. Muzakkar ya. Jamak. Muzakkar. Saroku jadinya. Al-mumarridat sarokna. Gitu. Kira-kira. Ada yang belum kepahami mungkin Bapak Ibu? Silakan disampaikan saja. Nah, jadi di sini ini ya. The verb is now either masculine or feminine singular depending on the gender of the subject but not plural ya. Kata kerjanya ini bisa maskulin, bisa feminin. Ustadz jangan jauh-jauh suaranya. Oh iya. Nah, kata kerjanya bisa muzakkar, bisa muannas. Depending on the gender of the subject. Tergantung pada gender subjeknya. Jadi bukan plural ya, Bapak Ibu. Ininya bukan plural. Jadi nggak ada yang namanya syaribu al-auladu, nggak bisa itu. Saroku al-lususu nggak bisa. Dakholu atau dakholna al-mumarridatu nggak bisa. Memang ada nanti ya, tapi yang modelnya seperti itu, lahjah seperti itu di dalam salah satu suku bahasa namanya lahjah apa itu ya? Akalunil barogis ya namanya. Lahjah akalunil barogis. Jadi lahjah ini ya modelnya syaribu al-auladu. Saroku al-lususu kayak begitu. Tapi kita nggak pakai yang itu ya Bapak Ibu sekalian karena ini jarang.
Tapi memang ada yang seperti itu. Tapi kita nggak pakai. Dan kebanyakan memang nggak pakai. Ya. Oke. Ini perintahnya adalah ubah kalimat berikut ini. Oh ya. Supaya diletakkan kata kerjanya dulu ya. Innal aulada dakhulu al-ghurfata. Diubah menjadi dakhalal auladu al-ghurfata. Jadi ini kebalikan. Coba berarti nomor 1 mungkin Bu Syarifah ada? Ya Ustaz. Ya. Bagaimana nomor 1 Ibu? Diubah. Innal aulada Hmm. syaribu al-asira. Al-asira ya. Betul, al-asir. Oke, diubah menjadi dibalik. Gitu. Predikatnya sebelum aulad. Predikatnya sebelum aulad. Ya. Kan kayak gini nih contohnya. Innal aulada dakhulu al-ghurfata. Nah, innal aulada syaribu Oh ya al-asir. ya. Nah, ini Oh, iya. diubah. Oke, iya. Syaribal auladu al-asira, begitu ya Ustaz? Betul. Syaribal auladu al-asir. Mungkin Bu Chandra Olivina. Silakan. Nomor 2. Afan Ustaz baru gabung. Oh iya ya. Oh, yang oh baik ya, Ustaz. Mbak Salsabina mungkin silakan. Ustaz masih belum paham juga. Oh gitu. Iya, masih nyimak. Oke. Bu Suciati. Ustaz, saya pengen nyoba Ustaz. Oh iya, baik. Tapi kalau diubahnya kayaknya belum. Baik. Ya, mungkin innal banati kharajna minal baiti. Ya, innal banati kharajna minal baiti. Berarti tinggal dihilangkan ininya. Nah, ini kharajanya ini gimana? Kita lihat di atas ya. Nah, ini nih. Jadi kharajat. Iya, jadi kharajat ya. Al-banatu. Ya. Mana tadi ya? Oh, ini. Oke, jadi Kharajat Banatu Kharajat al-banatu. Kharajat al-banatu minal baiti. Ya, kharajat al-banatu minal baiti. Sekalian Mas Sandra yang nomor 3. Al-lusu fatahu betul. Asyubaka betul. Saya belum sampai kayaknya. Ya, asyubaka betul. Al-lususu fatahu asyubaka. Nah, ini kita geser ke sini nih, Mas. Iya. Nah, jadi apa? Syubaka. Jadi Fatah. Ya, fataha. Ya. Fataha fataha al-lusu. Fataha al-lususu asyub. Asyubaka betul. Asyubaka. Ya. Saya belum dapat polanya. Oh iya. Polanya yang di materi yang itu ya, yang tasrif fi'il itu. Apa? Ya, saya baru gabung ini sih, jadi oh iya. Baik. belum sempat.
Jalan. Oke, nanti ya bisa nanti dibuka-buka lagi ya video. Ya, siap. Ustadz Oke, tanya terima dulu. kasih Mas Sandra. Tanya dulu Ustadz. Iya, ya Bu Rama silakan. Iya. Sampaikan. Tadi yang nomor 2 Hmm. itu menjadi khorojat al-banatu ya Ustadz. Iya. Iya, khorojat. Bacanya khorojata apa? Salah dengar saya. Khorojatil. Oh, kok saya tadi dengarnya khorojatal banatu. Enggak, khorojatil toh? Khorojatil. Karena khorojat kan aslinya. Iya. Terus karena disambung menjadi kasroh gitu. Ya, iya kan Ustaz? Tapi kasrohnya itu bukan majrur, cuma ini aja. Karena ada alif lam depannya. Iya. Apa namanya Ustadz itu? Apa ini ya namanya? Untuk ini aja siapa untuk gampangnya ya Ustadz. Ustadz suaranya jangan jauh-jauh. Oh iya. Baik. Ini kupingku nih. Nah, Bu Sarifah gimana Bu Sarifah dengerinya? Iya, sama. Oh sama ya. Bilang dong, jangan aku aja. Dimarahin. Ini apa Ya kupingku Ustadz, yang jangan nggak jauh-jauh bener? Ustadz. Kupingku yang nggak bener nih. Oh, Iya. Ya Sampai sudah. ini. Ini kalau sampai lupa soalnya ya. Iya, Ustadznya Konsentrasi. saking serius lupa melulu. Iya. Ustadznya kalau lagi serius lupa pamiknya. Ustadz, maaf. Iya. Itu loh, pakai yang itu loh Ustadz yang apa nggak usah diangkat oleh tangan itu loh. Jadi yang dia udah di depan mulut, maaf. Oh iya, saya harus ini nih. Iya Ustadz. Kalau Ustadz Yunal Isra begitu. Iya. Iya. Nantilah saya beli dulu Ibu ya. Oh iya, beli dong. Kalau nggak ada duit nanti saya beliin Ustadz. Bener. Ada Ibu nanti. Ini kemarin juga ini ya, saya ngajar mahasiswa juga kayak begini mulu gitu. Padahal ada yang lebih ini ya. Enggak, soalnya orangnya nggak bawel kayak saya, nggak berani negor Ustadz. Saya udah paling besar volume saya Ustadz. Oh gitu Ibu. Tapi ini suaranya paling kenceng. Iya, enggak volume saya tuh loh Bu Sarifah udah tak gedein. Iya. Suaranya paling jelas kok Ustadz. Oh. Aku terutama. Iya. Lebih jelas dari Ustadz. Oh iya, gawat. Maaf ya Ustadz. Iya, santai aja Ibu. Oke. Tinggal yang nomor 5. Silakan. Ada yang mau menjawab mungkin? Oh ya, Mbak Arfiani silakan, Mbak. Innal mudarrisati hadorna al-ijtima'i. Al-ijtima'i. Nah, al-ijtima'. Awas, kita perlu hati-hati bahwa setelah fi'il itu tidak mungkin majrur. Ya. Setelah fi'il tidak mungkin majrur. Nah, mungkin Mbak Arfian ini mungkin membaca ini kayak seperti isim. Nah, ini isim lagi jadinya mudhaf ilaih ya. Hadorna al-istima'i. Nah, tapi bukan begitu. Setelah fi'il, nah, ini disebut maf'ulun bih, begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi innal mudarrisati hadorna al-istima'. Nah, ini udah ada innanya. Terus ditambahin inna ininya? Ya, sudah ada innanya. Iya, sudah ada inna ya. Ini diubah. Berarti dibalik. Iya. Dibalik. Gimana? Hadorotil mudarrisati. Hadorot. Dari satu. Ya. Hadorot al-mudarrisah. Hadorot al-mudarrisatu al-ijtima'ah. Oh, hadorotil mudarrisatu al-istima'ah. Baik. Nomor 6 Mas Ruli mungkin silakan. Baik, Tad.
6. Al-atfalu rosamu surata jamilatal mudarisat. Milati. Jamilah. Al-atfalu Pakai isim ini ya, Tad? Oh iya, betul. Tapi saya betulkan dulu ya. Al-atfalu rosamu suratan jamilatan lil mudarrisati. Oh, kirain suratan jamilatin. Bukan. Suratan jamilatan lil mudarrisati. Oke, mungkin diubahnya bagaimana, Pak Rule? Inna rosama al-atfalah suratan jamilatan lil mudarisati. Ini dulu. Berarti rosamu ini kan diletakkan di sebelum atfal. Maka berubah menjadi apa itu kira-kira? Sama. Inna al-atfala. Nggak ada inna kan? Oh, nggak ada. Iya, kan diminta ubahnya itu Sama al-atfal. yang seperti ini, diubah menjadi polanya seperti ini. Iya, nah. Oke, kira-kira apa di sini? Berarti rosamu menjadi Rosama. Berarti gimana? Rosama al-atfala al-atfalu suratan jamilatan mudarisah. Lil mudarisati, Bang. Ya, lil mudarisati. Kirain terus. Ini anak-anaknya mungkin suka pada guru-gurunya, Al-atfalu lil madrus. Lil mudarrisah. Oh, lil mudarrisah. Ada tasdid di sini. Untuk bu gurunya itu. Bu gurunya kan Ustaz kalau ada taknya. Iya, untuk bu gurunya. Iya. Jadi cinta bu guru. Cinta bu guru. Cinta guru. Syarifah tuh. Al-atfalu ya. Rosama al-atfalu suratan jamilatan lil mudarrisati. Berarti artinya apa ini, Bapak Ibu? Silakan. Anak-anak menggambar gambar yang indah untuk guru, untuk gurunya. Untuk gurunya. Ya, untuk guru yang perempuan, ya betul. Untuk Bu Syarifah, Pak Ustadz. Saya juga bisa bahasa Arab karena dulu pas waktu SMP, wah ini suka pada ustazahnya gitu. Waduh, ngaku nih. Makanya jadi senang pelajarannya ya Ustadz. Makanya jadi senang pelajarannya. Iya, harus cinta dulu sama gurunya. Tapi memang dulu itu ini namanya Ustazah Siti. Wah, Siti Romlah. Sayangnya saya nggak bisa ngajar. Iya Ustazah. Jadi beliau ada itu ngasih buku. Jangan jauh dong Ustadz suaranya. Enggak ini. Biar dengar ceritanya apa sih cerita Pak Ustadz. Iya. Jadi beliau ngasih kitab Tasriful Af'al. Beliau tulis sendiri itu. Buku tasrifan. Sampai sekarang saya masih menyimpan itu bukunya. Waduh. Kemudian kedua buku kosakata, isim semua. Jadi ada isim. Guru favorit. Sama taksir. Saya bawa-bawa terus itu Ibu bukunya kemana-mana. Hafal sendiri itu ininya. Masya Allah. Karena Saya malu kalau ditanya ustadzahnya nggak bisa, malu kan ya Ustadz. Iya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 7 ya. Tapi sampai saat ini saya hilang kontak dengan beliau itu. Nomor 7, mungkin ada yang mau menjawab? Silakan.
Belum mulai ini kedengeran kan? Ya, baru tuh kedengaran Ustaz. Mantap. Dakhalat at-talibatu. Ini siapa yang jawab ya? Ya udah Bu Syarifah Jawab. aja, tenang. Terus. Dakhalatit talibatu al-jami'ata. Dakhalatit talibatu wal jami'ah. Jami'ata. Betul, betul. Sekalianlah nomor 8. Ayo Bu Syarifah. Ganti Bu Romlah lah. Udah lanjut. Bapak Ibu yang lain mungkin silahkan. Mbak Salsabina atau wah ada Pak Syukur di sini atau Bu Siti Syukur belum itu. Start. Siapa tadi? Narijala namilun. Oh, Mas Abdul Hakim sajalah. Silakan Mas Abdul. Masaan. Inna rijala amilu hatta sa'ata tasi'ata masaan. Hatta sa'atit tasi'ati. Hatta as-saati ya. Iya itu huruf. Hatta huruf jar ya. Astagfirullah lupa. Hatta. Oke, terus diubahnya bagaimana? Amila ar-rijalu hatta sa'ati tasi'ati masaan. Oke. Hatta sa'ati tasi'ati masaan. Betul. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi nih materinya. Bapak Ibu masih kuat kah? Ya, insya Allah Ustaz. Baik. Ini setengah jam lagi ya. Nah, jadi pokoknya kalau yang seperti ini dibalik begitu ya, konstruksi seperti ini dibalik, nah jadinya adalah balik ke yang pokoknya yang domirnya itu huwa ya, syariba, dakhola, jalasa, khoroja, atau yang domirnya ya, khorojat, takhorojat, dakholat, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah ini teorinya Bapak Ibu sekalian. Singular verb, kemudian subject, dan ada juga plural verb ya. Nah, kok begini? Masa teorinya begini? Oh, mohon maaf, ini beda lagi. Kalau ini kalau seandainya ya, ada verb, ada kata kerja lanjutan. Ada kata kerja lanjutan. Oh iya, 2. Ada 2. Ada pokoknya di situ ada dan. Mereka ya. Al-mumatsilun, dakhala al-mumatsilun. Ada dakhala. Kemudian di sini muncul jalasu. Jadi bukan jalasa, tapi jalasu karena ini baliknya ke al-mumatsilun. Jadi kalau ada apa namanya tuh? Kata kerja 2. Ya kata kerja 2 dan itu kata kerjanya adalah beriringan ya dengan ya disebut setelah yang fa'il disebut. Nah ini maka si kata kerja ini dia mengikuti yang fa'ilnya. Dakhala al-mumassilun wa jalasu fil masrahi. Begitu. Teater. Kemudian fatahat al-banatu al-baba wa nadharna. Nah, ini nadharna enggak ngikut ke yang fatahat, tapi dia lihatnya mempertimbangkan ke yang al-banatnya. Kira-kira begitu ya. Nah, ini sebelum kita membaca teksnya, kita harus memahami betul ini. Oke, mungkin contohnya ini ya Bapak Ibu. Hamala ar-rijalu al-kutubas saqilata wa zahabu ilal
maktabati, begitu ya. Wa dhahabu ilal maktabati. Nah, di sini kata dhahabu itu baliknya adalah ke ar-rijal. Begitu. Nah, sekarang kita lihat nomor 1 nih. Nomor 1, jalasa al-mumathiluna. Maka di sini jadi apa nih? Wahafidhu ya. Wahafidhu. Udah susah juga ya. Al-masrahiyata. Wahafidhu al-masrahiyata, betul. Nomor 2 mungkin Bu Siti Sabiha mungkin bisa. Kharajatil banatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kharajatil banatu wala ibna fil hadiqati. Kharajatil banatu wala ibna fil hadiqati. Nomor 3 Mbak Salsabina. Oh, belum ya. Bu Suciati mungkin. Oh ya, Mbak Arfiani. Sami'at asdiq, bukan? Oh ya betul. Sami'at asdiqai qissati wa wadhahatunna. Wadhahiku. Ini sami'a apa sami'at tadi ya, Mbak? Sami'at. Nah, ini sami'a ya. Itu laki-laki. Sami'a asdiqai dari sodiqun. Nah, sodiqun itu artinya bisa teman, bisa orang yang jujur banget namanya siddiq. Nah, karena itu siddiq ya. Tapi kalau jujur Asdiqo kan jamak laki-laki itu, Ustaz. Banyak kan? Iya, jamak. Oh, banyak tapi laki-laki kan? Betul. Iya. Wadhahiku jadinya ya. Oke. Wadhahiku. Nomor 4 nih. Nomor 4. Asyubak, mohon maaf Bu Bibi ya, saya lupa nama artinya itu. Jendela. Oh, jendela ya. Ya betul, jendela. Menutup jendela. Membuka. Oh iya, membuka. Membuka. Astagfirullah. Oh, iya. Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Bebas saja, silakan. Ayo Bu Syarifah. Kemana Bu Syarifah? Oh ya, kalau nggak ada ya udah saya tunjuk saja. Mas Abdul Hakim lah. Fatahal lususu syubbaka wasaroku al-amwalu kullaha. Nah, wasaroku yang dicuri itu apa? Oh, al-amwala ya. Al-amwala kullaha, betul. Nah, nomor 9. Pak Syukur ada nggak ya? Saya Ustadz. Oh, baik. Rokibati tolibati al-kitoro. Rokibati tolibati al-kitoro. Kok ada atau wadhahabna. Ini kenapa atau libati, Bu? Ya. Kenapa? Kan itu mu'annas salim. Mu'annas salim. Tapi ini jadi fa'il. Ya? Kalau fa'il cirinya apa jamak mu'annas salim? Marfu, dhamma. Marfu. Kan fa'il kan? Oh iya, astagfirullah. Rokibati tolibatu al-kitoro
Wadhahabna Mm-mm. ilal jami'ati. Ilal jami'ati, betul. Iya, bisa keliru ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Nomor 6. Sakoto. Balik lagi ke ini, Bu Syarifah lah, Bu Syarifah. Oke. Bu Minasyaji. Ada yang mau? Bu Romla lagi berarti. Sakotol auladu ya Ustaz. Betul. Minasyaji. Apa itu Ustaz? Siaji apa Ustaz? Minasyaji. Aduh, saya lupa juga ya. Siaji. Apa itu artinya? Wajarohu ru'usahum. Oh ya. Wajarohu ru'usahum. Betul ya. Artinya apa ya Ustaz? Anak-anak itu menjatuhkan Sakotul auladu minasyaj. anak-anak jatuh dari Nah ini syaj belum ini. Dan lukalah kepala mereka. Kan gitu ya? Iya, dan mereka melukai. Hah? Nah, ini. Oh, melukai. Iya, wajarohu kan. Jarohaya jurohu iya. itu kan melukai. Iya. Melukai kepala mereka. Mungkin artinya dan kepala mereka terluka kalau bahasa Indonesia ya. Oh, iya kan anak-anak jatuh. Karena Minasyaji. Perbuatan jatuh kan bukan sesuatu yang sengaja yang kita maksudkan begitu. Wajarohu tapi kayak sengaja Ustadz kalau Iya. wajarohu. Iya. Nah ini mungkin apa namanya? Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia seolah-olah terluka. Mereka sengaja melukai kepala mereka. Oh, lah iya. Nah, tapi mungkin yang dimaksudkan adalah kepala mereka terluka kalau di Indonesia ya. Terluka. Siap. Ini harus dicari dulu. Ada gap antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dan terkadang cukup jauh gapnya itu. Iya. Siap. Kayak di bahasa Arab itu kan ada dalam bahasa Arab Al-Quran ada istilah ahlul kitab. Pagar Ustadz. Hah? Pagar. Pagar ya. Oh iya, Iya. berarti ini surah. Hah? Bacanya? Iya, enggak. Siyaj itu bahasa lain daripada surah. 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 Suratun. Suratun gambar kan Ustadz? Bisa gambar, bisa juga ini. Pagar, Ibu. Oh. Kalau gambar ini ya, suratun. Pakai shot ya. Oh itu pakai sin, terkirain tulisan shot juga. Oh sin pakai sin. Iya. Oh kirain shot. Suratun. Surah. Suratun. Surun pakar. Surah. Baik, nomor 7. Dhahabal la'ibun ilal mal'ab walabisu asyurata ya Pak Ustaz. Walabisu ini apa ya? Apa Surat. itu? Memakai apa syurat? Surat ini kayak ini apa ini ya? Ya kita tinggalkan dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin ini PR buat saya. Surat ini. Iya. Nah, saya carikan dulu. Surat. Sepertinya sih ini kosakata asing ya, terus masuk ke bahasa Arab. Surat. Ini bacanya Ibu, apa Ibu? Celana pendek. Oh, celana pendek. Celana pendek. Surat itu. Bukan sirwal ya, bukan sirwal. Kalau sirwal apa? Celana panjang. Celana ya.
Celana. Panjang. Kalau syurat rupanya celana Sirwal pendek. celana panjang ya. Oh, Kalau- syurat celana panjang. Sirwal. Kalau Sirwal celana. pendek kayaknya pendek. Kan ada itu di bahasa Jawa itu kan serwal. Serwal. Iya. Serwal Ya, dari bahasa betul, Arab. betul Ustaz. Ustaz ya tahu. Ya, serwal kan. Serwal. Serwal itu dari bahasa Arab. Nganggu serwal. Ah, iya betul. Syarifah orang Jawa ya? Iya. Oh. Nah, Asli gitu. Jawa. Asli Jawa ya. Ya, ada banyak itu kosakata Jawa tapi dari bahasa Arab ya. Dari bahasa Arab. Kosakatanya banyak. Syurat. Oke, nomor 8. Dafa'al atfal. Dafa'al atfalu samanal lu'abi Mm-mm. wa raja'u biha ilal baiti ya Ustaz. Betul. Ya, sip. 100 untuk Bu Syarifah. Mantap, mantap. Saya mau siapa ya? Mas Abdul Hakim lagi, silakan. Iya itu pada ngantuk kali itu Pada ngantuk teman-teman. Iya ini disuruh aja Ustaz biar nggak ngantuk. Mas Abdul Hakim nomor 9. Oh, belum ya. Nah, Ustaz. Oh, silakan. Dakhalal jaratu al-matbakhu wa al-matbakha wa tabahu al-ghida'a ma'an. Al-ghida'a Ghida'a ma'an. Tapi lihat dulu ini. Coba diperhatikan nih, Mbak Arfiani. Al-jaratu. Ini ada apa ini nah di sini? Jamak muannas salim ada alif. Nah, berarti di sininya jadi apa? Dakhalatil jaratu Terus? al-matbakha wa tabahu wa tabakhna. Iya. Al-ghida'a ma'an. Ya. Wa tabakhna al-ghida'a ma'an. Betul. Ya, sekalian nomor 10 lah. Tarokan nasu al-funduqah wa raqasu fi syari'ah. Fi syari'ah. Fi syari'ah. Wa raqasu fi syari'ah. Betul. Nah, al-funduk juga mungkin ke bahasa Indonesia kan jadi pondok ya, itu dari bahasa hotel. Kalau dulu mungkin penginapan artinya. Tapi kemudian jadi ke pondok. Nah, pondok. Menjadi hotel, Ustadz. Oh iya, menjadi hotel. Iya. Kalau di Indonesia maksudnya dulunya funduk, nah, jadi pondok. Jadi pondok pesantren. Nggak ada wawunya ya Ustadz, funduk itu? Bukan, iya nggak ada. Bukan funduk. Bukan. Oh, bukan tapi funduk. Funduk, betul. Funduk. Oke, nah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar tentang bagaimana mengubah tasrifan ya, fi'il madhi. Nah, ini yang baru kita kenal adalah bentuk mufradnya. Ya, yang baru kita kenal bentuk mufrad dan juga bentuk mudzakarnya, bentuk jamaknya. Ya, mufrad dakhala, jamaknya dakhulu begitu ya. Tapi yang musanna dakhala itu belum. Yang dua itu belum. Atau dakholata itu belum. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah bahwa untuk menunjukkan ya, bahwa suatu kata itu, bahwa suatu kalimat itu negatif ya, yang di situ ada kata kerja
pas atau kata kerja fi'il madhi, maka digunakanlah kata ma. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kata ma. Nah, itu untuk menunjukkan tidak. Saya tidak minum. Ma syaribtu. Saya tidak melihat. Ma nazartu. Saya tidak duduk. Ma jalastu. Ma jalasna. Jadi bukan la jalastu, la jalasna, bukan. Jadi dia menggunakan kata ma. Nah, ma di dalam bahasa Arab ini sebenarnya banyak sekali artinya, dan juga ada beberapa varian kelas katanya. Ya. Ma dalam konteks di sini itu artinya tidak, itu adalah huruf. Ya. Arti huruf. Tapi kalau saya sebut nazartu ma nazarta, ma di situ isim. Bentuknya sama tapi dia fungsi katanya itu berbeda. Sama seperti waw ya Bapak Ibu. Tapi waw enggak. Kalau waw huruf tapi memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan ya, waw itu. Tapi kalau ma itu selain memiliki makna yang berbeda-beda, dia juga memiliki kelas kata yang berbeda-beda. Kadang dia menjadi huruf, kadang dia menjadi isim. Kalau menjadi isim itu artinya yang biasanya ya. Atau apa yang. Tapi kalau menjadi huruf biasanya artinya tidak, begitu. Ya, menafikan biasanya. Nah, kemudian ada ini ya. Ada di sini masyaribtul asir, ada ma sami'na an hadha syakhsi huna. Ada ma tabakhatna dia al-khudur. Ini artinya adalah tidak. Jadi dia diawalkan ya sebelum fi'ilnya. Kira-kira begitu. Oke. Saya kira gampang ya. Ini raqibtu at-ta'irah ams. Kira-kira apa dibacanya nih? Ma raqibtu ta ams. Ya. Ma raqibtu at-ta'irata amsi, betul. Nomor 2, silakan Mbak Arfiani dilanjutkan. Ma sami'u. Ma sami'a. Ma sami'u. An hadhil madinati. An hadhil madinati, betul. Ibu Suciati mungkin? Oh, Bu Siti Sabihah nomor 3. 3. Ya. Ma limadha hadarta hadzal ijtima'a? Limadha hadarta hadzal ijtima'a? Betul. Jadi nomor ada dua ma-nya itu Ustaz, nggak apa-apa? Apa? Ma limadha ada. Limadha. Oh ya. Limadha ma hadarta. Harusnya kan limadha. Bukan di ma depan. Limadhanya di depan. Ya, mohon maaf. Ma limadha. Kirain ma limadha. Bukan. Limadha ma. Limadha ma. Limadha ma. Nomor 4 mungkin Bu Siti Sabia boleh dilanjutkan. Ma hafidna al-masrahiyata kullaha. Ma hafidna al-masrahiyata kullaha. Betul. Mungkin nomor 6 Mbak Salsabina. Inna taribata ma darasna. Nomor 5. Murajat ummi.
Pak Chandra mungkin yang nomor 5. Silakan. Ma kharajat Ummi, Iya kan, Ustaz? betul. Iya. Min Fatihah. Fatihah, betul. Al-yauma. Betul, al-yauma. Ya. Nomor 6 mungkin Pak Chandra langsung aja. Ini kalau ada innanya berarti innama gitu ya? Nah, inna dulu sampai tolibat dulu. Di belakangnya Oh. terus. Oh. Innal tolibati madarosna Al-Faransiyata. Oh, Prancis ya? Al-Faransiyata As-sanatal madiyata. Nah, ini kenapa mansub? Itu karena namanya menunjukkan waktu. Al-yauma, hari ini. Al-yauma. 12 sebenarnya. Itu yang dijual orang itu 12. Oh, Al-yauma. jadinya tergendut. Terus Sobahan itu kan. kulit yang beli kan berarti kan menunjukkan waktu itu. Pagi hari begitu kira-kira. Oke, nomor 7 mungkin Pak Chandra sekalian. Oke. Sebentar. Maharokotil khitoba Tobatu. Al-khitobat itu khitoba kan nggak mungkin. Ini itu ya, harokotil khitobatu Maf'ul. Ya. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, harokotil khitoba itu. Sepertinya tuh, Ustaz. Kan maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti kan ti. Ya. Ini waswaro. Karena maf'ul bih ya. Nah, ini perbedaannya cukup signifikan di sini. Karena ini isim mufrad, jadi cirinya adalah fathah. Karena ini jamak muannats salim, maf'ul bihnya cirinya adalah kasroh. Kira-kira begitu. Nah. Oh iya. Mungkin mau lanjut? Yang lain aja, Yang 8. Oh. Baik. Mas Abdul Hakim mungkin atau Pak Ruli? Limada taroktum al-mat'am. Pertama. Ya. Jadi ditambahin apa di sini? Ma ya. Limadza ma taroktum al-mat'am. Kalau di atas ma harokot. Oke, lanjut mungkin nomor 9 Pak Ruli. Ma tolabtu finjina kohwata. Finjana kohwatin. Ya, ma tolabtu finjana kohwatin. Nah, kenapa seperti ini? Ini namanya adalah mudhof ilaih. Betul. Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Ya, Bapak Ibu. Mudhof ilaih. Tadi yang saya sampaikan di awal materinya. Nomor 10 ini yang terakhir. Mungkin. Saya boleh, Ustaz? Oh, boleh, silakan. Ya. Al-aulada jalasu 'alal ardi. Al-aulada. Al-auladu ya. Al-auladu. Al-auladu.
Ma'al auladu jalasu 'alal ardi. Oke. Al-auladu. Nah, di sini baru ma kita letakkan sebelum fiilnya. Oh iya. Ma jalasu Ya, 'alal ardi. Al-auladu ma jalasu 'alal ardi. Betul. ardi kan? Tolab itu apa artinya Bapak Ibu? Cari. Kita mencari. Mencari. Finjana kohwatin. Kohwatin kopi, Ustaz. Air kopi. Kopi ya. Finjan. Finjannya apa ya? Finjan itu cangkir ya. Mungkin cangkir kopi ya. Finjana kohwa. Oke. Kalau harokot itu artinya apa? Harokot. Haroko yahruku artinya membakar. Haroko yahruku artinya membakar. Harokot. Al-khitabat. Al-khitabat apa ya artinya al-khitabat? Pembicara. Bukan. Di situ kan ada aswar ya. Suar. Gambar. Gambar. Tapi kalau al-khitabat apa ya konteksnya di sini? Kayaknya Surat. Betul. Surat ya. Kalau suar apa? Suar surat juga. Foto. Hah? Gambar atau foto. Ta'khudh as-surah, kamu memoto gitu. Membakar surat dan foto. Tapi saya nggak tahu kalau selfie bahasa Arabnya apa ya gitu. Selfie. Tapi udah masuk kosakata itu. Suafoto. Harokat tadi apa Ustadz? Membakar ya? Iya, haroko yahruku itu membakar. Oh, membakar surat dan foto. Wah, membakar kenangan. Kalau selfie, suratu syakhsiyah. Syarifah membakar foto kenangan. Selfie surat masa lalu. Bisa aja. Surah syakhsiyah itu bisa artinya adalah profil diri. Profil pribadi. Apa Ustaz tadi? Surah syakhsiyah. Lebih tepatnya profil diri. Profil status. Fil. Dalam status ya Ustaz. Kalau di Google Translate sih surah syakhsiyah. Sebuah foto ya. Ya karena dia secara letterlock mencoba menafsirkan, menerjemahkan surah foto diri atau pribadi syakhsiyah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu dalam beberapa hal kurang tepat ya. Karena nanti ada yang berkaitan dengan kosakata kebudayaan namanya. Jadi tidak bisa diterjemahkan seperti tadi ya apa yang disarankan oleh Google Translate. Oke, as-sanatul madiyah. Apa artinya? Tahun lalu. Tahun lalu. Udah tahun sekarang aja ya, tahun lalu. Al-yawma apa Bapak Ibu? Hari ini. Hari ini. Ghurfah. Kamar, ruang. Kamar, ruangan ya. Hafidna al-masrahiyyata apa nih? Masroh. Masroh itu panggung ya. Tapi kalau al-masrohiyah itu drama artinya. Drama. Al-istima apa Bapak Ibu artinya? Auditorium, aula ya. Perkumpulan. Kumpulan. Perkumpulan, betul. Kumpulan. Istima ya. Kecuali kalau qa'atul istima baru itu. Ingatnya itu, Ustaz. Sami'u, silakan sampaikan.
Mendengar. Mereka mendengar. Mereka mendengar. An hadhil Madinah. Betul. Dari kota ini. Dari kota ini. At-Ta'iroh apa ini? Pesawat. Pesawat. Pesawat ya. Pesawat. Baik Bapak Ibu, ini 1 menit lagi mungkin bisa dimanfaatkan untuk pertanyaan. Ada yang mau bertanya mungkin silakan disampaikan saja. Kalau tidak ada mungkin. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Oh iya, syukur silakan. Maaf nih yang lain ya. Ini Ustadz, itu kan jamak muannas salim dengan jamak muzakkar salim itu udah biasa gitu ya Ustadz ya. Tanda-tandanya juga. Tapi yang saya belum tahu itu kenapa dia dikatakan salim gitu Ustadz. Secara bahasa kan artinya selamat, apa selamat dari huruf ilat, apa selamat dari apa gitu Ustadz. Dari bahaya. Jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim kok kenapa itu ada salimnya untuk menunjuk pada jamak itu? Taksir, enggak taksir. Ini sebenarnya agak susah juga untuk saya jawab ya Bapak Ibu karena saya tidak tahu kenapa itu disebut salim begitu. Tapi biasanya sih dalam bahasa Arab kata salim itu sering diidentikan, sering dilawankan dengan kata mu'tal ya. Jadi nanti kata salim di dalam bahasa Arab itu sering dilawankan dengan mu'tal. Kan ada itu al-aqlus salim fil jismis salim ya apa itu? Otak yang apa? Pikiran yang sehat itu ada di dalam badan yang sehat juga. Nah itu. Nah berarti kebalikan lawan kata dari as-salim itu adalah al-mu'tal yang berilat. Betul? Gimana? Ya? Ustadz, kalau menurut saya lawannya taksir. Karena Taksir. kan selamat sama rusak, Ustadz. Selamat sama rusak. Kalau taksir kan nggak beraturan. Kalau al-muslimuna itu kan beraturan gitu loh Ustadz. Barangkali. Iya, iya. Berarti lebih jamak al-mukassar mungkin ya. Ya, kalau betul jamak mudzakkar salim itu jamak yang beraturan. Selamat. Jamak ya mungkin selamat dari ketidakberaturan mungkin ya, Bu ya. Jamak taksir juga itu berarti rusak, pecah. Itu dipecah-pecah kan begitu. Iya bisa seperti itu. Mungkin maknanya juga bisa ke arah situ. Nah, tapi mungkin yang kalau tafsiran yang lain, mu'tal itu biasanya kan ditandai dengan adanya wawu alif ya. Wawu alif ya, begitu. Tapi dalam konteks jamak mudzakkar salim nggak ada apa-apanya ya, nggak ada. Muannas salim ya itu bukan wawu di situ bukan wawu atau ya dalam pengertian yang mu'tal itu, tapi itu salim begitu kira-kira mungkin Pak Syukur yang bisa saya jawab. Nah, karena itu ketika sahin, nah sahin itu kan mu'tal ini. Saha yashu lupa. Fahuwa sahin. Nah, sahin itu dia lupa fahuwa sahin. Di jamak mudzakkar salim kan bisa menjadi sahiyuna, kemudian menjadi sahuna. Nah, itu sudah hilang mu'talnya itu nanti di situ. Sahuna. Ada lagi misalnya al-mustafa itu mu'tal, ada alif di situ ya. Berbentuk ya al-mustafa. Tambahin jamak mudzakkar salim, ya udah selamat dia. Ianya hilang mu'talnya. Jadinya adalah al-mustafun. Begitu. Sudah tidak lagi berlaku mu'tal di situ. Kaidah-kaidahnya. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Syukur yang bisa saya jawab. Ya, tapi itu hanya interpretasi saya saja.
Ya, tidak. Kalau di kitab kayaknya belum ketemu kali ya Ustaz ya. Betul. Atau nggak belum ada yang jelasin gitu. Ya. Betul. Oke. Ya makasih Ustaz. Ya sama-sama Mas Subur. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua, untuk menambah pemahaman kita, untuk menambah pengertian kita, dan untuk menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Dan semoga semua yang ikut pada malam hari ini dan juga teman-teman kita yang lain diberikan pemahaman semua tentang bahasa Arab, sehingga kita bisa mengakses literatur keagamaan kita ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja mungkin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukron Terima Ustaz. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukron. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.